Ada bagian hidup kami. Roh itulah yang Tuhan berikan waktu kami dicipta. Tubuh itu juga diberikan waktu kami dilahirkan ke bumi. Ada tubuh dan ada roh. Waktu Yesus datang ke bumi, kami bisa melihat semua ini. Tuhan berikan. Orang yang buta, Tuhan berikan kebutuhan jasmaninya. Orang yang berdosa, Tuhan berikan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kami mengikut Yesus. Inilah yang kami mau cakapkan, supaya jelas dalam pengertian iman kami. Apakah yang dapat kuperoleh dari Yesus? Dan apakah yang sudah menjadi bagianku? Dan apakah yang belum menjadi bagianku? Hari tetap berlalu. Tetapi Tuhan berikan kesempatan. Hari ini kami tidak sibuk. Hujan pun Tuhan izinkan tidak turun sehingga kami bisa datang berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Karena itu kami rindu supaya mendapatkan berkat rohani dari 1 Petrus yang Petrus ceritakan kepada kami dalam semua pengalamannya mengikut Engkau. Terpujilah namamu yang hadir di tengah-tengah kami. Itulah Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita buka 1 Petrus. Saya sudah ulangi lagi 1 Petrus itu. Kalau boleh kita ulangi selangkah demi selangkah. Dengan demikian nanti, kalau bisa 1 Petrus ini selesai, dengan buku yang lain nanti mungkin bisa tertolong. Saya tadi sudah ulangi, saya buat di sini begini. Saya tambah ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 6. Itu ayat 6 ya. Ya. Sudah bisa kita lihat. Nah, sekarang kita pindah. Berarti orang ini sedang mengalami pencobaan dan hidupnya dalam berduka cita. Baru disambungnya, apakah tujuan pencobaan bagi orang yang sudah menerima Yesus? Bisa kita jawab apa tujuan pencobaan? Ya, supaya murni seperti emas dimurnikan. Itu tujuan pencobaan. Storytellingnya kita ambil si Ayub ya. Si Job itu kan pencobaannya dalam ya. Tetapi akhirnya dia kenal, kata orang aku tahu. Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat Allah. Jadi boleh kita lihat bagaimana kudusnya dia, tapi dia belum kenal Allah. Jadi tujuan Allah supaya imannya si Ayub ini benar di hadapan Allah. Jadi orang-orang di dalam 1 Petrus ini mengalami pencobaan dan berduka cita, tapi itu bukan negatif. Supaya iman kamu semakin sempurna, jernih, tidak dicampur bau. Jadi iman perlu dimurnikan. Setujukah kita? Jadi kalau iman dimurnikan maksudnya apa? Kalau emas dimurnikan mengerti aku supaya semua saudara-saudaranya itu dibuang. Jadi kalau iman dimurnikan, kemana dibawa Tuhan imanku ini sehingga murni? Kan begitu ya? Jangan pula nanti kita iman yang murni kita nggak tahu, payah kita. Karena iman mereka ini sudah kita lihat umpamanya ayat 1 ya. Ayat 2, bahwa mereka ini telah dipilih oleh Allah. Apakah benar-benar aku orang yang dipilih oleh Allah? Kan ini nanti. Ya, aku sangat tertarik kali dalam semua peristiwa dunia hari ini. Imanku dibangunkan dalam semua kondisi. Bisa Anda bayangkan, dalam warta berita itu, aduh bagaimana
Dulu sejarah kerajaan Allah dalam Alkitab aku tahu. Tapi sekarang sejarah kerajaan Allah kulihat di tengah-tengah dunia yang aku izinkan Tuhan hidup. Ya. Warta-warta berita itu sangat menolong aku menambah imanku bahwa ini akan benar. Ya, the Bible is true. Mantap kali semua. Baru diceritakannya, oke, ini kondisi. Perang sana, perang sini, perang sana, kematian di sini, kematian di sini. Tak pernah berpisah daripada Alkitab. Itu yang dapat pengertianku. Apalagi kemarin sore, waktu aku nonton video orang lain, waduh, Tuhan, ini benar terjadi. Dulu ku baca perjanjian lama, nggak ngerti aku. Sekarang ku baca perjanjian lama, semakin jelas bagi apa-apa. Lagi kitab Nehemia itu. Oh, ini rupanya makanya begini dia. Oh, ini makanya begini sekarang ini. Ya, itu mulai dari kemarin terjadi. Nah, kita baca lagi. Apalagi iman mereka ini. Sesudah mereka yakin dipilih oleh Allah, apalagi? Dikuduskan oleh Roh Allah yang membuat mereka menjadi taat kepada Yesus Kristus. Itu iman mereka. Apalagi iman mereka 3. Ya, mereka memiliki pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita beriman, diuji iman kita, dibersihkan iman kita, artinya semakin jelas pengharapanku adalah kebangkitan. Kalau tadi pengharapanku di dunia ini, kalau ini dimurnikan, pasti akan larinya ke sana. Ada kebangkitan akhir daripada semuanya ini. Karena dimurnikan iman kita. Ya, sebenarnya semakin tua, harus dimurnikan imannya, akan melihat kuburan, dan akan melihat kebangkitan, dan pengharapannya akan surga, sudah semakin nyata, semakin hari. Oke, apalagi iman mereka. 5 ya. Bahwa Allah lah yang memelihara. Jadi kalimat ini aku takut. Atau ibu-ibu gak takut, tapi aku paling takut. Kalau enggak dipelihara Allah iman ini, lenyapnya nanti. Makanya aku enggak berani bermain dengan Allah. Kalau Allah tarik hatiku, aku mau ikut. Karena nanti ada harinya, kalau Tuhan menolak, maupun aku datang, itu hanya air mata si Esau. Tahu cerita air mata si Esau? Ya, kata bapaknya Abraham, adikmu telah mengambil berkat itu bagi kamu. Hah? Ishak? Ya, Ishak, ya. Ya, adikmu telah mengambil berkat itu daripadamu. Dan kapanpun tidak kembali lagi itu kepada Esau. Ya, aku tahu ceritanya si Judas. Ya. Pendeta kita yang di Tiga Binangan tanya, kenapa Yesus menyuruh Judas? Dibacakannya ayatnya, mungkin Anda tidak tahu, nanti jumpa baca. Laksanakanlah Judas apa yang engkau mau. Baru kutanya jawabnya. Karena Tuhan Yesus menyuruh dia untuk mengkhianati Yesus. Terkejut kali aku waktu baca Alkitab itu. Allah membuat hati orang percaya kepada yang palsu. Itu dalam 1 Yohanes. Allah membuat mereka kepada pengajaran yang palsu. Jadi nggak bisa mundur. Judas tidak bisa mundur. Tetapi Simon Petrus lain ceritanya. Hatinya rindu. Dia tidak akan sangkut di dalam permainan itu. Makanya dia masih tertolong. Ini yang aku pelajari tadi. Maka berkesan bagi aku. Allah memelihara iman. Itu kan ayat 5 ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Datang pun pencobaan tadi membuat murni bahwa mereka akan dipelihara oleh Allah
dalam imannya ini. Mereka tidak akan gugur. Bahkan iman mereka semakin hari semakin dimurnikan kepada pengharapan yang 4 yang sudah ditanam di dalam hati mereka. Cukup ya? Mari kita masuk ayat 13. Apa yang kita bisa tahu ayat 13 ini agak panjang satu bagian. Tapi tadi dalam mempersiapkannya saya senang membacanya saja. Nanti Anda yang mana yang berkesan, yang mana yang tidak tahu bisa kita jelaskan bersama-sama. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Berikutnya. Sebab itu. Sebab yang mana? Kurasa nggak salah aku. Sebab itu. Sebab keselamatan yang sangat berharga yang di atas. Bahkan malaikat-malaikat pun rindu mengetahuinya. Keselamatan tentang penderitaan Kristus di mana nabi-nabi sudah berbicara, tapi mereka tidak melihatnya. Keselamatan di dalam Yesus yang ada di atasnya jauh lebih murni daripada emas dan perak dan sebagainya. Karena itu, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Di mana kasih karunia di sini? Mereka telah dipilih ya, gitu ya. Itu tadi ayatnya yang kedua. Mereka telah diberikan Roh Kudus supaya mereka bisa taat kepada Tuhan Yesus. Mereka diberikan pengharapan karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena Allah memelihara iman mereka. Baru disambung tentang siapakah Yesus itu. Gitu ya. Yesus itu sudah diceritakan oleh nabi-nabinya. Gitu ya. Dan malaikat sendiri ingin mengetahui tentang itu. Itulah Petrus ya. Dibayangkannya malaikat ikut meneliti tentang Yesus yang begitu hebatnya. Oke. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Ini waspada, diperingatkannya. Karena dia sering jatuh ya. Kan kita langsung ingat. Kita bisa bayangkan Petrusnya tadi. Sembarangan kali hidup. Maka waspadalah katanya. Tidak ada yang lebih sembarangan daripada Petrus. Dalam murid-murid. Ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Aku ini. Oh kalau gitu. Ya aku pun berjalan lama. Enggak. Mari kata Tuhan Yesus. Tenggelam lagi kau. Kata, oke kita angkat lagi. Banyak persoalannya Petrus tidak waspada dalam hidupnya. Tuhan Yesus kata, kau nanti sebentar lagi menyangkal aku ya. Oh enggak, kapan pun aku tidak. Dia tidak waspada. Jadi kita akan memperhatikan di mana kita tidak waspada dalam iman kita ini. Kita harus perhatikan. Waspadalah. Bukan saja di jalan raya kita harus waspada. Di dalam jalan raya iman yang kita sedang lalui ini harus kali kita waspada. Di mana aku nanti bisa ditangkap dengan situasi ini. Makanya tadi aku bilang dunia ini cukup mengajar aku. Oh ini Tuhan begini caranya rupanya makanya kena dia. Gitu. Karena dia tidak waspada. Iman itu lebih hebat yang harus kita waspadai daripada tabrakan mobil. Tabrakan mobil kan cuma jasmani. Tapi kalau waspada, dalam iman kita nggak waspada, kita rasa benar tetapi salah. Bagaimana caranya lagi? Nah makanya waspadalah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, berpikir aku waras. Waspadalah. Itu sesudah waspada, letakkanlah pengharapanmu keseluruhannya atas kasih karunia. Apa kasih karunia? Yang tidak menjadi bagianku, tapi diberikan. Yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Oke? Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Orang percaya itu disebut siapa? Anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bisakah kita membedakan hawa nafsu pada waktu kita belum bertobat?
Tadi pagi kami mempersiapkan bahan untuk ke Tibet. Aku bahasa Inggrisku tidak terlalu accurate ya. Ibu lebih pintar sedikit. Tetapi dari segi meaning, aku mau kata ini dipakai. Nah, ibu lebih tahu Inggrisnya, dia pakai itu. Bertegang. Baru dalam hatiku. Inilah yang harus dihadapi nanti di Tibet. Supaya kita tidak mempertahankan diri kita bahwa aku yang benar. Tetapi mencoba. Kan ini tadi. Ya, ini katakannya tadi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu. Jadi kita masih bisa mengikuti hawa nafsu kita. Walaupun kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi menurut Petrus, banyak kebodohan bagi orang yang berdosa. Anda bisa lihat di mana Petrus bodoh. Petrus itu bodoh kali itu. Iya. Nah, dia pakai istilah masa kebodohan sebelum Petrus bertobat. Makanya dia bisa kenal Yesus kan bukan karena pintarnya dia. Karena Bapakku yang menganugerahkan. Jadi bisa kita lihat sangat banyak kali kebodohanku sebelum aku bertobat. Jangan lagi itu terulang. Itu yang di sini. Kalau kita hati-hati, kebodohan masa yang lampau tidak akan muncul dalam kita hari ini. Berikutnya, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi untuk apa kita kudus? Untuk ke surga atau untuk bagaimana? Kubikin di sini orang hidup perlu mandi. Orang mati tidak perlu mandi. Cocok ilustrasinya. Karena aku anak Allah, maka bagaimana? Maka perlu aku apa? Jawablah, jangan. Supaya ada kita belakang kita. Tadi sudah aku bikin ilustrasinya. Orang hidup perlu mandi. Orang mati tidak. Kenapa perlu anak-anak Allah harus hidup? Kudus. Bagaimana? Jadi dia kudus bukan tujuannya ke surga. Ini yang kumasukkan tadi, ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Makanya dimulai dari atas. Tempat kata. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah semua pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Sudah dapat kasih karunia? Pada waktu pernyataan Yesus Kristus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sudah ditinggal? Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Apa tujuan kudus anak-anak Allah? Supaya kita ke surga. Nah, kan langsungnya ajaran sesat dunia nggak mempan kan? Pasti ke situ arahnya. Kalau aku berdosa, aku ke neraka. Kalau aku kudus, aku ke surga. Salah. Ini tadi kamu telah dipilih. Oleh karena ketaatanmu kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Kamu telah memiliki pengharapan Kristus telah bangkit. Allah memelihara imanmu. Dan sekarang dia katakan, hendaklah kamu sebagai anak-anak Allah menjadi taat sebagaimana Dia memanggil kamu adalah kudus. Maka aku buat tadi ilustrasinya, orang hidup itu perlu mandi. Karena aku hidup maka aku perlu mandi. Karena aku anak-anak Allah maka perlu aku kudus. Orang dunia nggak perlu aku kudus. Itu ilustrasinya. Karena aku anak-anak Allah maka aku perlu kudus. Orang duniawi tidak perlu kudus. Ya,
Itu yang mau diceritakan Petrus di sini. Orang dunia nggak perlu kudus. Jangan ceritakan dunia supaya kudus. Dia nggak perlu. Yang perlu mandi itulah orang yang hidup. Orang yang mati nggak perlu mandi. Orang kita anak-anak Allah itu yang memperluat kita perlu mandi kudus supaya kita sama seperti Allah kita itu. Bukan supaya kita ke surga. Salah ajaran itu. Karena ke surga tadi sudah dijelaskan di depan. Begitu mendetail. Tetapi karena kamu sudah menerima anugerah kasih ini, maka mulai dari sekarang jangan lagi lah masa kebodohan yang dulu kembali lagi. Tetapi taatlah sebagai anak-anak Allah. Orang hidup yang perlu mandi, orang mati nggak perlu. Orang berdosa nggak perlu meninggalkan dosanya. Orang yang bertobatnya perlu meninggalkan dosanya supaya dia bisa kudus sebagai anak-anak Allah. Inilah dia katakan. Baru kata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi mereka bisa membedakan waktu masa kebodohanku begini cara hidupku, tetapi sekarang begini cara hidupku. Ya, pasti Anda tahu langsung storytellingnya di mana orang ini. Oh, pantaslah Sakeus bersih hidupnya waktu jumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, pantaslah perempuan Samaria kudus hidupnya karena dia sudah menjadi anak-anak Allah. Pantaslah yang tertangkap basah itu, Yesus katakan jangan lagi berbuat dosa karena dia sudah hidup. Kepada yang lain nggak perlu. Karena memang dia bukan anak-anak Allah. Maka kalau dia berbuat dosa, itu wajar sama dia. Aku yang tidak wajar. Nah ini bedanya. Ya berikutnya kita lagi nanti mana tahu. Sebab ada tertulis. Ini dikutipnya firman Tuhan ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan supaya aku ke surga. Bapakku kudus, aku pun kudus. Ini ruang untuk merokok. Maka perokok semua di sini ruangannya. Yang tidak merokok di sini ruangannya. Karena Bapakku kudus yang memanggil aku masuk golongan yang ini. Aku tidak masuk ke ruangan ini. Jelaskah ilustrasinya? Makanya kami langsung tahu ini smoking room katanya. Oh begini rupanya. Kalau di hotel sekarang, kalau kita tertangkap merokok, kita harus bayar 25 juta. Tidak sedikit. Hotel langsung kasih tahu. 25 juta untuk membersihkannya. Supaya kuman itu tidak tinggal kepada yang akan masuk. Langsung ditulis dendamu nanti 25 juta kalau kamu merokok di dalam ruangan ini. Karena ini ruangan yang tidak merokok. Ya, jadi kita tahulah, oh ini ruanganku bagaimana? Bersih. Bebas dari asap rokok. Ini juga sama. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab apa? Sebab aku kudus. Bukan supaya aku ke surga. Sudah benarkah ajaran kita? Aku meninggalkan dosa. Bukan supaya aku ke surga. Aku meninggalkan dosa. Karena Bapakku itu kudus. Itulah alasanku. Aku tidak melakukan ini karena aku ini orang yang telah menerima percikan darah Yesus di mana dosaku sudah diampuni. Itulah di sini tujuannya. Ya. Pasti nanti ditanya lagi. Jadi bagaimana lagi kalau berbuat dosa Pak? Inilah dia. Ini orang duniawi. Anda bisa pilih kalau mau seperti itu pun boleh. Tapi mau si ini juga aku boleh. Kan di situ yang kita harus pegang. Makanya kita tadi katakan, oh ini aku mau. Oke? Jadi aku mau ya. 17. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, tambahkan.
Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa yang dikatakan ayat 17 coba? Apa yang dikatakan Petrus dalam ayat 17 kepada orang-orang di perantauan yang membaca buku ini yang dia mau hiburkan. Oke, mereka ini, dan jikalau kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka. Jadi Bapa kita di surga tidak memandang muka, semua siap, karena ada sikap orang. Aku ini kan anak-anak Allah. Bapa di surga kan mengasihi aku. Maka dia masih ada kesempatannya dapat izin berbuat dosa. Tapi dia tidak tahu sifat bapaknya itu tidak pandang bulu. Ya. Ada cerita kawan kami. Lucu kali. Dia nyuci pakaian. Lalu waktu dia nyuci pakaian, lupa dia mengeluarkan paspornya. Ada di dalam kantongnya ini orang Kanada. Baru katakannya apa? Mesin cuciku ini, nggak tahu dia bahwa ini paspor tuannya juga dicuci. Dicucinya semua. Gitu. Itulah kawannya, gambarnya. Ibu kan sama dia, itu orang Kanada. Karena dicucinya. Karena mesin cuci nggak pandang bulu. Paspor tuan kah? Atau baju tuan? Atau sandal tuan? Semuanya apa? Diputar. Nah ini yang dimaksudkan ayat 17. Karena ada kemungkinannya pada saat ini. Sebagai anak-anak Allah. Allah itu kan bisa toleransi. Nah makanya tadi kuat ilustrasinya mesin cuci. Gak pernah dia toleransi. Bahwa ini paspor tuannya. Ini semua gimana? Diputarnya semua, nggak ada, dia nggak tahu itu paspor tuannya atau siapa. Tetapi kalau kamu sebut dia Bapa, dia tidak memandang bulu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, aku ini anak-anak Allah, ada nanti terkecualinya. Itu hati-hati kita. Itu sudah ajaran sesat. Ya, maka lengkari di bati kita. Oh, ban kelengate nang maka berkena anaknya yang satu itu. Pengorbanannya tidak bisa ditariknya karena kasihnya. Jadi kalau kita berkecimpung di dalam cerita itu, maka kita akan kena ayat 17 ini. Mesin cuci tidak kenal paspor tuannya. Dia cuci semuanya. Ini yang mau dikatakan Petrus di sini. Ya, makanya dikatakan tadi. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau orang yang mencobai orang ini, terhibur dia. Kalau begitu, tunggu saja Bapakku yang di surga tidak akan pandang bulu. Kalau orang ini telah mencobai kami, menghina kami, maka dia akan menerima hukuman. Ke situ langkah. Oke, berikutnya. Ayat berapa? Oke, ini kami yang baca sampai 20. Apa dikatakannya? Ketua kelas lah baca yuk, karena baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang tanah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, sampai di situ. Menurut Anda 18, 19, 20 ini apa isinya? Bisa satu kalimat?
Atau Anda mau katakan lebih 2 kalimat juga boleh. Ya? Apa itu? Bayaran. Kita ingat, bayaran yang diberikan oleh Bapa di surga. Bayaran yang ditanggung oleh Yesus Kristus, di mana dosa kita dapat diampuni. Nilai yang harus dibayar. Betul itu, betul kali. Ya, jadi pengampunan dosa bukan gratis. Karena kita nggak sanggup bayar, makanya dia yang bayar. Ya, makanya pengampunan tidak pernah murah. Jadi kalau orang katakan di dalam Yesus bayaran itu murah, salah ajarannya itu. Asal percaya saja diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Murah. Bayaran pengampunan dosa tidak ada yang lebih mahal daripada semuanya. Bukan emas dan perak. Bukan tingkah laku kita. Maka dikatakannya di sini. Sebab kamu tahu. Tahu orang ini dia sudah diampuni? Tahu. Nah, karena mereka sudah tahu diampuni, maka perlu diajarkan kepadanya, Bapa itu tidak pandang bulu. Karena kita telah diampuni, karena itu jadilah menjadi anak-anak yang taat. Waspadalah, supaya jangan jatuh lagi. Karena bayaran pengampunan dosa itu bukan murah. Bukan darah domba yang dulu dipersembahkan, tetapi darah Kristus yang mahal. Petrus mau mengungkapkan nilai pengampunan dosa yang tinggi. Ya. Oke, ada lagi yang kita mau ceritakan 18, 19, 20. Nilai pengampunan dosa itu melalui darah Yesus Kristus yang mahal, atau Anda katakan nyawa ganti nyawa. Taurat mengungkapkan demikian. Yesus ganti nyawa saya. Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Itulah nilai penebusan Barabas. Waktu Yesus disalibkan, Barabas yang lepas, Yesus yang menggantikannya. Sama dengan nabi-nabi, Yesaya 53 juga mengungkapkan. Ada lagi yang kita tahu 18, 19. Ya. Ya, boleh. Ada lagi yang kita mau lihat. Dari mana kita diampuni? Dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kalimat yang sangat menyakitkan. Adakah yang baik dari nenek moyang? Ini menjadi pertanyaan. Adakah yang baik dari nenek moyang yang tidak perlu dihapuskan dosanya? Ini pertanyaan. Karena seringkali orang berbicara soal nenek moyang itu baik. Tapi di sini Petrus mengungkapkannya. Kamu warisi dari nenek moyang. Ya. Supaya nanti bisa kita lihat. Aku mewarisi kebodohanku dari nenek moyangku ini. Ditebus aku. Maka cara berpikirku tidak sama lagi dengan cara berpikir nenek moyangku dulu. Sekarang aku berpikir di dalam pikiran Kristus. Adakah yang baik yang kita terima dari nenek moyang kita? Supaya kita tahu nanti berapa jauh pengampunannya itu. Bukan dosa yang aku lakukan saja, tapi dosa yang sudah kuterima dari dosa keturunan. Pertanyaan, adakah yang baik? Supaya kita bisa lepas sedikit. Adat ini kan baik. Siapa bilang tidak baik? Jalankanlah baik. Kenapa enggak jalankan yang baik? Adakah yang baik dari nenek moyang kita yang bisa kita lanjutkan kepada anak-anak kita? Ini pertanyaan di sini yang sangat sederhana. Karena Petrus mau mengungkapkannya. Sebab kamu tahu. Jadi orang ini jelas tahu dosanya sudah diampuni dan ditebus dari cara hidup yang dia warisi dari nenek moyangnya itu.
Ya, oke, nanti Anda bisa lihat nenek moyang apa yang diberikannya kepada kita. Makanya aku begitu antusias mengerti Abraham. Kenapa Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya dari Ur Kasdim, diasingkan ke tanah Kanaan. Supaya dia bisa lepas dari cara hidup nenek moyangnya yang ada di daerah Mesopotamia. Itu pun nanti waktu Ishak kawin, waktu Yakub ke sana, bawanya juga dia berhala si Laban itu ke tanah Kanaan. Itu nenek moyangnya. Supaya kita yang beradat ini, kita dapat bisa menilainya di mana baiknya. Perlu aku ditebus dari cara hidup yang ini. Dan mereka tahu ya, mereka sudah ditebus. Oke, berikutnya lagi ada lagi yang tahu, apalagi yang mau dikatakan di sini. Bagaimana 20 bisa kita ngerti ayat itu? Karena Petrus tidak mau dangkal khotbahnya. Yang ayat 20 ini apa artinya? Apa yang mau diungkapkan ayat 20? Iya, Kristus itu, ya. Kristus itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan supaya di dalamnya dosa kita dapat diampuni. Makanya ada silsilah di dalam cerita Tuhan Yesus karena itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi saya tidak akan masuk kepada teologi yang lebih berat. Tapi itulah dalamnya pengampunan yang sudah disiapkan oleh Allah. Sebelum dunia sudah dibuatnya jalan pengampunan dosa itu. Malaikat-malaikat ingin tahu. Nabi-nabi pun tahu. Dan sekarang kamu. Kan berharga ya. Ya kalau begini jauhnya sudah direncanakan keselamatan itu. Nah itu adalah mengenai waktu kapan Yesus telah disiapkan menjadi jalan pengampunan dosa. Sebelum dunia dijadikan. Mungkin menjadi pertanyaan. Kalau begitu, Tuhan sudah tahu. Adam jatuh berbuat dosa. Sebelum Adam diciptakan. Maka waktu murid-murid kembali dari kabar Injil apa dikatakannya? Setan-setan takluk kepada kami semua. Bersukacita hebat. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan kamu bersukacita karena namamu telah tulis di surga. Itulah dasar bersukacita. Karena sudah kulihat. Iblis jatuh dari langit. Mau lebih berat? Makanya teologi penciptaan sebelum dunia diciptakan, iblis sudah ada di bumi. Begitu diselesaikan, jatuh langsung Adam. Karena sudah duluan dia nunggu di situ. Makanya Markus pasal 5 kalau Anda baca, sudah sampai ke waktunya engkau memasukkan kami ke dalam penghukuman itu. Jawab Tuhan Yesus apa? Belum. Karena itu izinkanlah kami kepada babi-babi itu. Makanya diizinkannya mengulur waktu. Kalau enggak harinya tetapnya pasti terjadi. Nah, di sini sama. Supaya orang ini membaca, jemaat ini membaca, sudah lama direncanakan Allah Bapa kita keselamatan disiapkan. Maka begitu mahalnya menguatkan iman mereka bahwa ini bukan sembarangan. Maka kalau Anda menerima Yesus, itulah rencana Allah yang sudah sebelum dunia dijadikan. Supaya saya dan saudara akan diselamatkan. Ini kami akan berangkat dengan prinsip yang sama. Tuhan satu saja. Orang Tibet itu nanti seperti saya imannya. Sudahlah cukup. Satu orang saja bertobat seperti saya imannya. Sudahlah cukup. Dengan 20 tahun di China. Dan ini sekali lagi berangkat. Satu orang saja. Karena program keselamatan Allah yang sudah bertahun-tahun itu. Dan sekarang baru dinyatakan. Jadi semua orang sedang menunggu kapan dinyatakan keselamatan yang sudah dibuat Allah sebelum dunia dijadikan. Kan ini katanya kan? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi pertobatan seseorang sudah zaman akhir. Nah inilah dia. Makanya siang malam saya mempelajari bagaimana perjalanan
di Nepal, bagaimana makanannya, bagaimana sulitnya, berapa harga-harganya, berapa dicukupkan nanti, di mana kita tidur, telepon ke sana, kamar kita cuma 2, mungkin 1 nanti untuk Nima, 1 untuk yang punya rumah, nanti yang lain-lain yang ikut Bible Camp ini suruh saja di sofa tidur. Itulah kurang lebih. Kalau nanti ngerasa nggak aman, ada banyak hotel di situ bisa kita cari. Ya, itulah sulitnya. Sejak dunia dijadikan, mereka tidak pernah tahu jalan pengampunan dosa yang sudah direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan. Long term ya. Jadi itulah nilainya waktu kita percaya. Maka bagi saya percaya itu sebelum dunia dijadikan sudah direncanakan Allah. Wah Tuhan, bagaimana caraku hidup seperti ini? Sekali cuma hidup kok morat-marit gitu ya. Aturnya kan confirm kita. Oh ini pasti begini, ini begini, ini begini. Oke, berikutnya sampai kita selesai baca. Ayat 21. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jangan tanya yang teologi yang berat tadi. Ya Ibu. Kan tadi Bapak bilang ada ideologi ini, jadi waktu dalam sekarang lagi dan dulu dan semuanya itu suku amat lain. Ya. Tapi Bapak bilang tadi itu sudah ada benar di situ. Ya. Kenapa itu? Tadi kan iblis Duluan dia dicipta, maka di langit dia. Duluan, maka itu harus katakan apa? Aku melihat iblis apa? Jatuh dari langit. Ini sudah baik semua. Sebelum pun ya, coba Ibu doa. Tapi kan bukan Eden, Pak. Ya. Bukan bumi, apa? Makanya dibilang aku melihat apa? Setan jatuh dari di mana jatuhnya? Di Taman Eden lah. Yang baik semua dibuatnya itu kan jatuhnya ke Taman Eden dia. Iya. Ya. Nah, supaya menambah itu lu ya jangan dangkal-dangkal kali Mas Ibu. Dari waktu saya belajar Kejadian 1 sampai 12 inilah kami bahas. Maka kalau kamu baca nanti Kejadian pasal 1 2 itu bumi tidak terbentuk. Dalam bahasa Ibrani-nya itu kacau balau semuanya. Karena sudah jatuh apa tadi? Ya, moro ini dengan ini, setan satu ini dengan setan ini berperang terus. Nah, disitulah Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baik. Tapi yang ini sudah duluan jahat. Nah, supaya nanti kita lihat betapa mahalnya keselamatan yang sudah kita terima itu. Makanya setiap kali aku ke sana, ya, apalagi aku namanya ada Danau Namcok ya. Namcok itu namanya danau di atas langit ya. Sejak dunia dijadikan belum pernah diambil ikannya. Tapi sejak culture revolusi barulah ikannya itu diangkuti orang itu. Masih di situ kapalnya itu. Bisa kita bayangkan ada dunia yang belum pernah diambil ikannya sejak dunia dijadikan. Waktu kami camp ke sana, waktu saya kunjungi, waduh, pikir. Inilah harta orang Tibet. Waktu itu diambil semua. Karena orang Tibet tidak makan ikan. Jadi semua orang luar yang akan ambil ikannya ini. Sejak dunia dijadikan nggak pernah diambil satu ekor pun. Datang mereka bawa kapal, bawa jaring yang lebar-lebar, bawa truk. Waduh, itu nggak tanggung-tanggung besarnya semua ikan itu mereka angkuti. Itulah dia. Ini sejak dunia belum dijadikan, tetapi baru sekarang kamu melihatnya. Maka bagi aku berguna kali. Bapakku nggak dengar Injil. Aku dengar Injil. Sama kami ke ladang. Tapi nggak ada Injil dia dengar. Dia dengar hanya agama Kristen dia dengar. Jangan samakan dua agama Kristen dengan Injil ya. Ini cerita keselamatan satu pribadi namanya firman menjelma menjadi manusia. Sudah direncanakan Allah. Petrus mengungkapkan betapa mahalnya keselamatan yang sudah mereka terima itu. Ya, mari kita lanjutkan supaya selesai.
Oleh karena dialah kamu percaya kepada Allah. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Allah? Melalui siapa? Nah, benar atau salah? Ini aku mau supaya teguh. Benar atau salah? Jadi dari mana kamu kenal Bapa di surga? Amin nih. Lo kira Bapa di surga ini dilakukan deh hidup. Benar nggak ini? Karena ini namanya tadi dalam pencobaan membuat iman kita menjadi murni. Petrus langsung katakan itu. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Tanpa Yesus tak mungkin aku percaya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, benarkah? Nanti pikir-pikir teologi buat tukang khotbah. Ya, benarkah yang kuajarkan ini? Apakah aku kenal Bapa sebelum aku bertobat? Apakah dulu aku kenal Bapa, sesudah itu kenal Yesus? Yang mana duluan? Nanti pikirkan sampai di rumah, nanti bisa kamu pikir-pikir. Aku mengenal Bapa duluan, sesudah itu aku kenal Yesus. Jadi kapan aku jumpa dengan Bapa di surga? Nah, inilah namanya sekolah. Sehingga sekolah ini menghasilkan iman tidak akan sesat. Tahu kamu yang salah dan yang benar. Bisakah aku kenal Bapa duluan sebelum aku terima Yesus? Nah, makanya nanti bisa kamu kita, kalau begitu Yesus ini yang sangat berharga sekali. Makanya Yesus berjanji, aku menyertai kamu. Karena ini yang paling berharga dalam seluruh ciptaan langit semesta ini. Makanya Injil itu begitu mahal. Walaupun dibunuhi penginjil itu, misioneri dipotongi semua. Tak pernah berhenti. Bolehkah aku mengenal Allah tanpa melalui Yesus? Itu berulang kali. 10 kali nanti masih kamu jawabnya masih begini-begini kamu. Begini-begini kamu. Jadi kapan aku mulai memanggil Bapa di surga? Sesudah ku kenal Yesus kah? Baru ku panggil Bapa, atau Bapa duluan ku panggil baru ku kenal Yesus? Ini kan ayatnya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Baca lagi nanti ulang. Puasaku menganalisa ayat 21 ini. Nanti tafsirannya bisa kamu lihat berikutnya. Berikutnya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tidak bisa. Pengenalan akan Allah dan kasih kepada sesama nggak bisa dipisah. Hukum yang terutama yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena di atas dia sudah berbicara mengenal Allah, maka dia berbicara mengasihi satu dengan yang lain. Benarkah aku mengasihi karena pengenalanku akan Allah? Kan bisa aku kasihi dia kan orang karo. Sebelum aku bertobat, aku dikasihi marga ginting. Waktu aku ke Duri, dia kerja di Caltex, aku numpang di rumahnya, nggak aku kenal pun dia. Dia mengasihi aku tinggal di rumahnya. Tetapi sekarang apakah aku mengasihi karena ada hubunganku dengan Yesus dan aku mengasihi manusia? Ataukah aku memang mengasihi dia secara manusiawi? Tapi dalam konteks ini tidak. Sesudah kamu mengenal Allah melalui Yesus Kristus, maka sekarang kasih satu dengan yang lain. Berikutnya, nanti ini padat-padat semua. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Beda dengan kelahiran kembali Yohanes pasal 3. Petrus lahir kembali bukan karena Yohanes pasal 3. Dia lahir kembali karena mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuat orang dilahirkan kembali. Itu di sini.
Dua kelahiran kembali. Kelahiran oleh roh dan kelahiran oleh karena mendengar firman Allah. Yang mana Anda? Karena mendengar firman Allah Anda lahir atau karena pekerjaan Roh Kudus Anda lahir? Ini sekolah, jadi Anda bisa, aku yang mana yang benar ya? Ya, atau nanti tahunya aku itu boleh. Nah, tapi inilah yang terjadi. Berikutnya, sambungkannya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, status ya. Kamu telah diampuni, dosamu sudah tahu, kamu telah dipilih sebelum dunia. Nanti Anda bisa tulis berapakah keadaan orang kita di 1 Petrus ini. Dosanya sudah diampuni, dia dipilih oleh Allah, punya pengharapan dan ini dan ini dan ini semuanya. Nanti Anda bisa lihat, bisa buat 1, 2, 3, 4 sampai selesai nanti. Bagaimana statusku? Ya? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ini ingat. Yang kusampaikan ini tahan sampai selama-lamanya. Rumput akan hilang, semuanya akan binasa, kemuliaan. Tapi Injil keselamatan yang kusampaikan ini tidak akan luntur sampai selama-lamanya. Kembali lagi, harganya Injil itu. Tetap ke sana arahnya. Supaya orang ini bisa sadar bagaimana hebatnya Allah telah memberkati hidup mereka. Walaupun dalam sementara waktu mereka berduka cita karena banyaknya penderitaan karena Injil itu. Nilainya tinggi sekali. Ada yang ditanyakan sebelum kita berdoa. Nanti berikutnya, Kristus Yesus batu penjuru. Hari Minggu masih di sini saya tanggal 14. Kami berangkat tanggal 21. Ada yang kita mau tanyakan di sini? Ya, mana? Apa bedanya ya? Kurasa tanya saja Tuhan Yesus. Karena dia pakai istilah itu. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi Petrus memakai apa? Ya, firman itulah yang telah melahirkan kamu, karena itu kekal. Sampai selama-lamanya. Sekarang langsung kita bisa bedakan ya. Bisa bedakankah? Firman itu, karena dibandingkannya firman Allah dengan apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bayu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dua-dua. Ada Injil, ada perkataan, dan ada pribadi. Injil huruf besar kan? Ya. Jadi kalau kita kembali kepada Injil Yohanes, firman menjelma menjadi manusia. Inilah dia. Tapi kalau dia khotbah, hendaklah kamu dilahirkan oleh darah, oleh roh, supaya kamu masuk dalam kerajaan surga. Ini kan perkataan. Jadi perkataan Yesus dan Yesusnya sendiri kekal selama-lamanya. Yang lain bagaimana? Karena Petrus ini, maka tadi kita mulai, duniawi ini bagi dia temporer kali. Yang kekal ini yang sama dia bagaimana? Mahal sekali. Anda bisa bayangkan? Bukan dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi dalam hidup Simon Petrus dapat ikan, ditinggalkannya ikan itu, diikutnya Yesus. Maka dia cuma satu-satunya berani berkata, kami semua sudah tinggalkan apa yang kamu katakan. Sekarang apa menjadi bagian kami? Petrus itu jelas melihat materi dan rohani, dan inilah lebih tinggi daripada yang ini semua. Kamu telah dilahirkan oleh firman apa dikatakan oleh Yesus. Kamu telah dilahirkan oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh pekerjaan rohnya yang kudus membuat kamu bisa taat. Rumput semua, kemuliaan semua akan menjadi layu.
Jadi bisa kita katakan roh itu akan melahirkan kita kalau firman Tuhan bisa disampaikan. Tapi baru yang kedua, kalau firman Tuhan tidak disampaikan, nggak boleh ada orang yang lahir kembali. Ya, dua-dua nggak mungkin kita pisahkan. Tapi bisa juga kita berkata, aku mau menyampaikan firman Tuhan saja. Boleh? Maksud dua apa kata? Karena kalau kuberitakan firman Tuhan yang benar, tidak mungkin tidak Roh Kudus akan bekerja di belakangnya. Karena perkataan tak pernah bisa dilupakan oleh yang punya firman itu. Maka nanti diingatkannya lah pada harinya. Kapan Allah berkenan melawat orang itu. Supaya iman orang ini tidak luntur walaupun dalam keadaan yang sulit. Kamu telah dilahirkan oleh firman Allah yang apa? Yang kekal. Yang lain semuanya akan binasa. Karena mereka sudah meninggalkan kampung mereka. Mereka merantau. Semua harta kekayaan mereka bukan lagi menjadi milik orang ini. Tetapi kelahiran kembali sudah menjadi bagian mereka oleh firman Allah. Sekarang kalau saya buat garisannya. Bagi kita yang sudah lahir baru. Mana lebih mahal? Rohanikah atau duniawi? Anda akan mengambil keputusan. Inilah dalam cerita ayat 1. Pasal 1. Dia masuk kepada yang kekal dan yang lain itu akan temporer, akan menjadi layu. Supaya jemaat ini terhibur. Dia tetap memegang yang kekal ini. Walaupun dalam penderitaan secara jasmani. Karena ini akan berakhir. Nah, kalau kita pulang dari kelas ini. Yang mana bagi aku lebih bernilai? Kalau Yesus berikan, yang manakah seperti orang Bartolomeus tadi yang buta itu? Kenapa dimintanya supaya dia bisa melihat? Karena itu yang paling berharga. Dikasihnya mobil untuk apa? Dikasihnya emas untuk apa kalau nggak bisa dia melihat? Nilainya cocok kali. Sama dengan Salomo. Salomo tidak meminta emas. Tidak meminta kerajaan. Tetapi meminta hikmat dari Allah. Supaya dia bisa memelihara bangsanya ini. Maka tutup ayat ini bisa kita akan pikirkan. Kok Petrus ini berbicara dengan emas. Ini perak. Diampuni mengenai waktu. Dan dia ceritakan ini layu, ini layu. Aku nggak pernah terpikir. Kan bisa kata kamu berpikir, kumpulkan uang ini, pas pada satu hari nanti akan menjadi layu. Aku belum pernah, tapi Petrus sudah, kan begitu di sini. Oh, dia melihat kekekalan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ada yang mau ditanya sebelum kita doa? Atau enggak pernah memilih? Kan bisa enggak ada kesempatannya? Ya, tapi kalau adalah kesempatan, bisalah kita lihat, oh, aku dilahirkan dari firman Tuhan. Ya, bisa kita uraikan, makanya Injil itu diberitakan terus ya. Nah, itu lain kali. Tapi yang ini dia membuat perbandingan. Kan dia bilang tadi apa? Semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan, perkataan Allah, dan Injil, Yesus Kristus sendiri, tak pernah akan berubah. Ya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Aku belum pernah membandingkannya. Yang pernah kubandingkan, banyak berkatkah atau tidak banyak berkat. Banyak dosa atau kurang dosa. Tapi aku rupanya salah. Karena Tuhan mengizinkan dua bisa kudengar. Satu hal yang kekal, satu hal yang dapat layu. Tapi aku sendiri belum pernah mengambil sikap yang benar. Paulus sudah ya. Nilai penebusan begitu mahal. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Makanya sering kita katakan, apa yang kukatakan tidak akan lenyap sampai datang Tuhan Yesus kedua kali. Khotbah yang kita dengar hari ini akan kita dengar sekali lagi. Lakukanlah ini, setiap kali kamu makan, minum, dan roti ini, kamu memberitakan sampai Tuhan Yesus apa?
datang. Itulah menyatakan kekal sampai selama-lamanya. Tidak akan hilang perkataan itu. Cukupkah? Ini pas 1 jam. Makanya cocok kurasa kalau 1 jam penjelasannya. Nanti kalau minggu kita tambah lagi pasal 2. Sedikit-sedikit bisa nanti Anda baca di rumah. Oh, semakin mengerti kita. Ya, poinnya hari ini tentu Anda bisa buat 1, 2, 3, 4 ya. Tentu yang terakhir sekali adalah firman Tuhan nilainya jauh lebih tinggi daripada semua kemuliaan. Dia akan menjadi seperti rumput dan akan layu. Tuhan mengizinkan aku melihat bunga menjadi layu. Dan Tuhan juga bisa melihat aku, firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak, kita berdoa. Buatlah bagian perkataanmu bisa membuat kami lahir kembali. Karena firman itu diberitakan, terjadilah orang dilahirkan kembali pada hari raya Pentakosta. Itulah pengalaman Petrus. Dan di dalamnya lah Roh Kudus membuat mereka bisa taat kepada Injil itu. Petrus bisa melihat pengampunan itu nilainya tinggi. Firman itu juga tinggi. Dan dia dapat membandingkan dengan bunga dan semuanya akan menjadi gugur. Tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang mengajari kami sehingga kami dapat memikirkannya. Manakah duluan kami mengenal Bapa atau kami duluan mengenal Yesus? Berilah kami jawabannya sehingga iman kami akan bertumbuh. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus yang mengajari kami malam ini. Amin. Baik, terima kasih banyak. Kalau yang mau datang cepat,